Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, perjalanan kehidupan kekristenan kita tambah hari harusnya tambah menjadi dewasa. Proses pendewasaan perjalanan kehidupan kekristenan kita ini melalui proses perjalanan yang diizinkan Tuhan. Semakin kita berjalan lebih lama bersama Tuhan, semakin hati kita ini diubah yang di dalam ini. Semakin kita pegang hati Tuhan, semakin kita nempel sama Tuhan, semakin hidup kita semakin ditarik pada pusat kehendak Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, hidup kita semakin diubahkan ke arah Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita ini kerjaannya hari ini masih geger, berantem, ribut, silang pendapat sampai ngotot-ngototan, artinya itu kita itu belum dewasa di dalam Kristus. Kalau sampai hari ini kita masih belum dewasa di dalam Kristus, mana bisa Tuhan percayakan hal besar dalam kehidupan kita? Bagaimana mungkin Tuhan akan percayakan hal ilahi dalam kehidupan kita kalau kita sendiri masih kerjaannya ribut, berantem, dan gegeran? Bukti bahwa kita ini merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri, merasa menang sendiri, bahkan merasa memiliki surga sendiri. Sehingga kita ketika beda pendapat bukan menghargai pendapatnya orang, dan kita anggap pendapat kita yang paling benar, pendapat orang lain salah. Itu artinya kita belum dewasa di dalam Kristus. Kita akan lihat di 1 Korintus pasal yang ketiga mulai yang pertama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara kamu seperti dengan manusia rohani. Kenapa? Kok Paulus ini nggak bisa ngomong sama jemaat Korintus ini dengan seperti manusia rohani? Tetapi hanya dengan manusia duniawi, karena belum dewasa di dalam Kristus. Orang yang belum dewasa di dalam Kristus itu karena dia tidak mengalami perjalanan dengan Tuhan secara matang, belum diproses, belum dibentuk, merasa bisa sedikit, tahu sedikit, merasa pintar sejagat raya, merasa punya pengetahuan dan orang lain salah semua. Ada orang-orang seperti ini. Biasanya orang yang baru belajar, baru pelayanan, biasanya baru jadi hamba Tuhan, merasa paling benar sendiri, merasa paling hebat sendiri, merasa paling pintar sendiri, merasa paling kudus sendiri, dan orang lain salah semua. Biasanya orang-orang yang belum matang di dalam Kristus ini kerjaannya ribut, berantem, dan gegeran. Dia memaksakan kehendaknya, kepemikirannya, idenya yang paling benar, dan orang lain salah semua. Kalau kita ini sudah seperti itu, artinya ada yang salah dalam diri kita. Kita itu belum manusia rohani, manusia jasmani, masih manusia duniawi bahkan. Karena apa? Memang kita ngomong firman, kita bahas firman, mungkin kita bisa khotbah dan pelayanan, bisa memberi uang persembahan kepada gereja, tapi belum tentu manusia yang rohani di dalammu itu manifestasinya keluar. Manusia rohani kita ini akan semakin dewasa kalau kita ini berjalan bersama Tuhan, ngikutin Tuhan, dipimpin Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Respon hati kita benar, sikap kita benar, tindakan kita benar. Ini perlu proses. Semakin seseorang mengalami pertumbuhan yang dalam dengan Tuhan, semakin dia dewasa di dalam Kristus, semakin dia diubahkan di dalam Kristus, dia memiliki karakter yang berubah dan berbeda. Petrus yang baru kenal Tuhan, merasa dirinya paling tahu segala sesuatu, pengen bela Tuhan. Tapi beda dengan Petrus ketika dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Petrus sudah tua dan matang seusianya, matang secara rohani. Cara ngomongnya berbeda, sikapnya berbeda. Kita ini meski tahu bahwa Tuhan itu membawa perjalanan kekristenan kehidupan kita itu step by step menuju ke arah Yesus Kristus Tuhan. Jadi jangan sok pinter, sok keminter, sok hebat. Saya pun sampai hari ini masih tetap banyak belajar sama orang yang di atas saya, lebih senior. Meski respek dan hormat karena mereka memiliki pengalaman dengan Tuhan berbeda. Yang membuat seseorang itu berbeda satu dengan yang lainnya karena Tuhan itu bawa dalam pengalaman-pengalaman rohani yang berbeda. Semakin Tuhan bawa ke dalam pengalaman rohani yang dalam, memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan yang secara dalam, hidupnya benar di dalam Kristus, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, semakin orang itu semakin dalam memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita mesti belajar respek dan hormat. Nggak ada yang ujuk-ujuk baru belajar, mungkin lulus sekolah Alkitab, lulus apalah SOM atau apapun juga namanya, dan dapat sertifikasi dan merasa paling pintar sendiri. Tidak seperti itu. Kekristenan akan terus dibawa menjadi level yang dewasa kalau hidup kita ini semakin hari pikul salib, mati daging, sangkal diri. Orang-orang yang belum dewasa itu kerjaannya berantem, kerjaannya geger, kerjaannya ribut,
mempeributkan hal yang tidak penting. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Nggak bisa diomongin, ditegur, dinasihatin itu nggak bisa. Kalau dinasihatin, ditegur, nggak terima, marah, ngamuk, jerat-jerit, itu loh tandanya bahwa kita ini belum dewasa di dalam Kristus. Karena apa? Diomongin, ditegur, nggak bisa. Dinasihatin, nggak bisa. Benernya sendiri, pinternya sendiri, hebatnya sendirilah. Orang kayak begini seakan-akan nggak butuh Tuhan loh. Seakan-akan nggak butuh orang lain. Dia merasa bisa kok tanpa orang lain. Dan ini yang membahayakan. Orang-orang kayak gini karakternya nggak dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang kamu pun belum dapat menerimanya. Diajarin hal yang ilahi belum bisa nangkep, belum bisa nerima. Di Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 sampai 13 itu ngomong begini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil itu egonya bukan main loh. Dia bisa, kalau nggak diturutin, dia bisa teriak-teriakan. Di mall anak kecil kalau nggak diturutin orang tuanya, bisa teriak-teriakan, jerit-jerit, gulung-gulung. Kalau ada anak kecil gulung-gulung di tempat umum, artinya papi maminya itu nggak bisa dididik dengan baik gitu. Harusnya dididik dengan baik. Anak kecil itu menjadi bos. Bisa saja dia nggak punya kekuatan lebih sebab dia masih lemah. Tetapi ketika dia menangis di tengah malam, bayi yang masih di bawah umur 5 tahun atau bayi di bawah umur 6 tahun, 5 tahun itu, ketika dia nangis tengah malam, papi maminya meski bangun ngecek ini ada apa ini anak ini, wewek malam-malam nih, terus sebentar lagi bangun. Sebenarnya kalau kita lihat, bukan papi maminya yang jadi bos, bayi ini menjadi bos. Ketika teriak, orang tuanya harus cepat samperin, jangan-jangan ini lapar nih, jangan-jangan ini kencing, popoknya basah dan lain sebagainya. Bayi itu merasa paling berkuasa, paling benar, paling pintar nih bayi-bayi rohani ini. Orang-orang model kayak begini ya, gak bisa ditegur, gak bisa dinasihatin. Cara pandangnya dia pikir benar, sombong dan angkuh. Luar biasa, orang kayak begini belum dewasa. Ayat yang ketiganya, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada yang iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi? Bahwa kamu hidup secara manusiawi? Orang yang masih berselisih, iri hati. Terus ini di ayat selanjutnya berbicara, aku ini dari golongan Paulus, aku ini golongan dari Paulus, ribut. Aliran masing-masing, kerjaannya berantem, kerjaannya gegeran, silang pendapat, ribut. Bukti kita belum dewasa di dalam Kristus. Kalau kita ini ngotot mau kita sendiri, benernya sendiri, terus ngakimi orang lain, nuduh orang lain salah semua, pandangan kita paling benar, itu dicek di hati kita ini, jangan-jangan hati kita ini memiliki kedegilan, hati yang jahat, sikap yang buruk, berkelakuan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Harusnya kita taruh hati kita ini pada pusat kehendak Tuhan loh. Menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan, menikmati hal-hal ajaib dalam kehidupan kita. Harusnya tambah hari kekristenan kita tambah dewasa. Tapi kita nggak akan dewasa-dewasa kalau kita ini nggak mau berjalan sama Tuhan. Terlihat dari mana? Sikap, tindakan, perbuatan kita. Kelakuannya nggak seperti orang yang nggak ngerti kebenaran. Seringkali saya melihat orang-orang Kristen nggak benar hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika salah, bikin kesalahan dan reaksinya salah, karakternya tambah buruk, tindakannya bodoh, keputusannya bodoh, hanya kerjaannya berantem, gegeran, selisih. Apalagi suami istri kerjaannya selisih pendapat, ribut dan gegeran, kamu belum dewasa di dalam Tuhan. Kerjaannya sama pendetanya ribut, sama jemaat ribut, sama orang lain ribut, sama bos ribut, sama menantu mertua gegeran. Bukti
berarti kita nggak dewasa di dalam Kristus. Justru kalau kita ini didapati menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus, kita melihat dari setiap kejadian yang terjadi yang kita alami dengan kacamata Tuhan. Kita berpikir, bertindak hati-hati kembali, bukan semau kita sendiri. Coba kalau hari ini kita ini kerjaannya begeran, nggak berselisih, kerjaannya nggak cocok dengan orang lain, berselisih paham terus, dan kita marah, kita ngamuk, kita nggak terima. Bukti loh, itu adalah kita ini belum dewasa di dalam Kristus. Bapak Ibu, kita meski tambah hari, kita memiliki pengalaman dengan Tuhan, kita berjalan dalam kuasa Tuhan, kita menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Ujung dari apa yang kita kerjakan mempermuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau melihat bagaimana hati kita ini sebenarnya sudah berubah atau belum. Nanti akan kelihatan reaksi kita ketika diperlakukan buruk, mengalami hal jelek, membuktikan kita ini siapa. Atau berantem, atau diam menyerahkan sama Tuhan. Kalau kita ini anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Kristus, kalau kita ini terpancing oleh emosi dan amarah, jauh lebih baik diam, menyerahkan semuanya pada pusat kehendak Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara, biar Tuhan sendiri yang bekerja, biar Tuhan sendiri yang lakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Perjalanan kekristenan kita ini harus dewasa di dalam Kristus. Semakin kita berjalan bersama Tuhan, semakin kita menikmati kebaikan Tuhan, kita berjalan dalam kekudusan setiap hari, hidup kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Dewasa itu nggak instan, by proses, ada pertumbuhannya dengan caranya Tuhan. Dengan semakin kita bertumbuh dewasa di dalam Kristus, karakter kita semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita semakin menjadi berkat. Kita nggak fokus pada diri kita sendiri. Kita fokus kepada tujuan Tuhan. Kita fokus kepada rencana Tuhan. Ujung hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Coba sekarang kalau engkau suka berantem dengan istrimu, nggak saling sapa sampai berhari-hari, engkau ribut dengan orang lain, sampai marah, ribut dengan gembalamu, sampai engkau keluar dari organisasi gereja dan pindah ke tempat lain, dan selalu berlaku seperti itu. Artinya hatimu nggak benar, ada yang perlu dibereskan. Saya percaya kalau hidup kita ini berjalan bersama Tuhan, kita akan dibawa ke dalam level yang berbeda, kehidupan kekristenan yang berbeda. Semakin hari, semakin dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Semakin hari, semakin hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Semakin hari, semakin kita bisa mengendalikan diri kita dengan tepat, memiliki penguasaan diri. Enjoy saja, jalan terus sama Tuhan. Kalau udah seperti ini, Tuhan akan bawa terus dalam kelimpahan yang berbeda, dalam tingkat iman yang berbeda. Amin. Proses perjalanan menuju kedewasaan adalah perjalanan kita setiap hari bersama Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati sesuatu yang ajaib. Tapi kalau kita geger berantem, ribut, beda sinode, beda doktrin, selama yang disembah Yesus mengajak orang hidup benar, hidup kudus bergantung sama Tuhan, jalan terus. Gak usah pusing dengerin kata orang. Kalau kita juga jadi orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik, bukan menjadi orang yang pemarah, sombong, ngamuan, ribut dan gegeran, hidup kita akan berubah terus. Dibawa masuk dalam dimensi kedalaman bersama Tuhan. Hidup kita menikmati kebaikan dan kebajikan Tuhan. Dan kemana saja kita pergi, ketemu orang, siapapun juga, orang itu akan diberkati. Orang itu akan dijamah Tuhan. Amin. Nih, dewasa. Kalau engkau suka gegeran berantem, engkau belum dewasa. Kau nuntut orang lain seperti yang kamu mau, kalau nggak dapat tuntutan itu marah, teriak, histeris. Belum dewasa. Bagaimana mungkin Tuhan mau percayakan perkara ilahi kalau belum dewasa? Belum akil balik lagi. Kelakuannya buruk, sikapnya jelek. Suka berantem, suka menghakimi orang lain, suka menuduh orang lain karena dirinya merasa benar. Bagaimana mungkin dipakai Tuhan? Jangan-jangan malah dipakai setan untuk memecah belah. Ini nggak gampang. Taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Izinkan perjalanan kehidupan kita semakin hari dibawa ke dalam pusat kehendak Tuhan, semakin dewasa. Amin. Perjalanan kekristenan adalah perjalanan setiap hari kita didewasakan dalam hadirat Tuhan. Kadang kita disuruh diam, kadang kita disuruh memaafkan, kita disuruh mengampuni. Di sisi lain kadang kita disuruh ngomong dengan otoritas dan berkuasa, semua orang diubahkan dan diingat.
mengingat Tuhan. Hari ini hidup kita harus dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Menjadi orang Kristen yang dewasa. Bukan orang yang bikin trouble, bukan yang kerjaannya berantem, bukan yang kerjaannya ribut, bikin perselisihan. Tapi menjadi berkat. Didapati menjadi orang yang memiliki pribadi karakter emas murni. Dan pasti berharga dan nilainya mulia. Hari ini kita mau belajar menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, kemurahan, kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat pujian bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi, karena kami percaya Tuhan membawa kami dalam tingkat iman yang dewasa, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hidup kami, sikap kami, hati kami, dapatin kami menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kamu berdoa, berkati, dan jamah setiap orang yang mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan. Oleh darah Yesus kami materaikan firman-Mu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun sampai firman jadi kehidupan. Dalam nama Yesus, dan hamba-Mu berdoa secara ilahi, biar kasih setia Tuhan turun untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Saya mau berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, biar anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Aku lepaskan urapan kesembuhan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dalam nama Yesus. Be healed in Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Bagimu hormat, pujian, dan pengagungan. Buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.